Apa kabar dengan Mimi, kamu udah baikan? Udah baikan. Ajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Atau memang Dia harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh saya bakalan sikat terus sih. Belum cukup umur di luar sana, kita boleh cinta, kita monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain bang itu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja. Apa kabar dengan Mimi, kamu udah baikan? Udah baikan. Ajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana, kita boleh cinta, kita monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain bang itu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya terlontar emosi kah atau memang Dia harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh saya bakalan sikat terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya gitu. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah. Momen mengharukan. Loli anak Nikita Mirzani sudah sadar usai bicara dari hati ke hati dengan Nikita Mirzani. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Momen haru. Percakapan pengacara Nikita Mirzani tenangkan hati Loli. Dia mamamu, berjuang untukmu. Kuasa hukum artis Nikita Mirzani, Fahmi Bachmit, menceritakan momen saat mencoba meluluhkan hati Laura Mezani Mawardi atau yang biasa disapa Loli. Momen tersebut terjadi tepat setelah Loli yang penuh emosional dijemput paksa ibunya, Nikita Mirzani. Butuh waktu beberapa hari agar Fahmi bisa bicara dari hati ke hati untuk bisa membujuk Loli setelah momen yang dipenuhi suara teriakan dan umpatan ketika dijemput paksa. Fahmi Bachmit menceritakan pertemuannya dengan Loli yang pertama kali membuka percakapan dengannya. Fahmi lantas mencoba menenangkan anak Nikita Mirzani itu yang pada saat itu sudah berderai air mata. Di kesempatan itu pula Fahmi mulai memberikan nasihat kepada Loli. Saya lihat dia nangis-nangis. Saya peluk dia. Saya bilang, "Nak, kenapa kamu jadi begini? Kamu marah-marah." Dia sambil nangis. Saya peluk. Saya bilang, "Kamu enggak boleh lagi panggil nama ke ibumu. Dia mamamu," katanya. "Iya om," cerita Fahmi kepada wartawan. Kala itu Fahmi menceritakan mengenai kondisi Loli yang hingga akhirnya membuat Nikita Mirzani naik pitam dan dengan tegas melaporkan Fadel Badjide atas dugaan pelecehan seksual dan aborsi. Dalam kesempatan itu pula, Fahmi Bachmit mengingatkan jasa Nikita Mirzani sebagai seorang ibu kepada Loli. "Kamu mengerti enggak peristiwa yang terjadi ini sampai kamu ada di tempat ini? Apa yang dilakukan mamamu untuk kamu, untuk kepentinganmu, untuk memberi perlindungan terhadapmu," ucap Fahmi Bachmit menirukan percakapannya dengan Loli. "Dia mamamu, dia berjuang untuk kamu," sambung dia. Fahmi Bachmit menegaskan kepada Loli bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dengan melaporkan Fadel dalam kasus persetubuhan anak dan aborsi semata untuk mencari keadilan bagi Loli. Dia juga berharap kondisi Loli yang saat ini agar bisa dipahami. Apa kabar dengan Mimi, kamu udah baikan? Udah baikan. Ajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana, kita boleh cinta, kita monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain bang itu. Maksudnya
ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya Terlontar emosi kah atau memang Harus dia harus dipenjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak dipenjara, oh saya bakalan sikat terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya kesel. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah. Nikita Mirzani akui belum bicara dari hati ke hati dengan Loli. Nikita Mirzani memberikan informasi terkini terkait kondisi Loli yang saat ini masih dititipkan di rumah aman setelah dijemput dari apartemennya di Jakarta Selatan pada pekan lalu. Menurut Nikita Mirzani, kondisi Loli sudah jauh lebih tenang sekarang ini dibandingkan sebelumnya. Kendati demikian, ibu 3 anak itu mengakui belum sempat ngomong dari hati ke hati karena masih menunggu sang putri lebih tenang terlebih dahulu. Ngomong dari hati ke hati belum. Kemarin kan emosional, ia masih belum bisa dikontrol, ujar Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Nikita Mirzani, Loli selama berada di rumah aman tidak diperbolehkan memegang handphone dan juga tidak bisa menonton televisi sampai kondisinya jadi lebih tenang dan dapat mengendalikan diri dengan sepenuhnya. Psikolog dari Komnas Anak selalu datang. Saya juga selalu mengecek apakah sudah makan atau belum, kata Nikita Mirzani. Kabar yang sangat heboh terjadi pada Loli beberapa hari belakangan. Dipastikan Nikita Mirzani tidak berdampak pada anak-anaknya yang lain. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi pada sang kakak. Anak-anak nggak ada yang pegang gadget. Azka, Arkana aman. Mereka nggak dengar tuh berita-berita kayak gini, tegas Nikita Mirzani. Apa kabar dengan Mimi, kamu udah baikan? Udah baikan. Ajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Cinta boleh cinta, cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain bang itu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya terlontar emosi kah atau memang Harus dia harus dipenjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak dipenjara, oh saya bakalan sikat terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya kesel. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah.